Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu kenikmatan yang besar pada saat, detik dan hari ini kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada saat ini menerima percikan rahmatnya Allah, percikan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita datang di tempat ini tiada tujuan lain kecuali menyatakan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terlihat dari wajah kita sekalian bahwa kita mengharap rahmatnya Allah, kita mengharap ridhanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita datang di tempat ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala karena kita cinta kepada Rasulullah. Tiada niat lain pada pagi hari ini kecuali menghendaki rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa rahmat yang telah dijatuhkan, berapa rahmat yang telah diturunkan oleh Allah, berapa ridha yang telah diturunkan oleh Allah di tempat ini. Karena pada suatu hari diriwayatkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin yuras sururu fi wajhih faqalu ya Rasulullah inna la nara surura fi wajhik faqala atani al malak faqala ama yurdika ya Muhammad inna Allah azza wa jalla qala ma min ahadin min ummatika yusalli alayka illa sallaitu alaihi ashran ma ahadin min ummatika yusallim alaik illa sallamtu alaihi ashran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada suatu hari diriwayatkan Rasulullah datang kepada sahabat dengan wajahnya yang berseri-seri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat wajahmu berseri-seri hari ini. Beliau berkata, benar, telah datang kepadaku malaikat dan berkata kepadaku, ama yurdika ya Muhammad, tidakkah engkau ridha wahai Muhammad? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, barang siapa dari umatmu yang mengatakan atau menyebutkan salawat kepadamu, aku balas 10 kali salawat. Dan barang siapa dari umatmu yang mengucapkan salam kepadamu ya Muhammad, aku balas 10 kali salam. Oleh karena itu berbahagialah sekali manusia-manusia yang bibirnya atau lidahnya mudah mengucapkan salawat ala Nabi, sehingga insya Allah kita mendapatkan nurnya Nabi Muhammad. Selamatlah kita di dunia ini, dan nanti di akhirah kita bersama-sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya. Janganlah kita berputus asa, berprasangkalah yang baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, asal kita niat dari hati kita untuk membersihkan dosa kita. Semua doa kita diterima oleh Allah, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad kita diangkat dan dipercaya oleh Allah sebagai umat nanti yang menyaksikan semua umat sebelum umat Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Coba kita dengarkan arti ayat ini. Dan demikianlah kata Allah, aku jadikan kamu sekalian umat yang berada yang paling baik di tengah-tengah. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad ini adalah umat yang paling baik, umat yang berada di tengah-tengah. Dikatakan Allah, nanti kamu sekalian menjadi saksi umat-umat sebelum kamu.
Dan nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kamu sekalian, yang artinya Nabi Muhammad menjadi saksi amal kita sekalian. Kalau amal kita baik, Nabi akan menjadi saksi dengan amal kita yang baik. Kalau amal kita kurang baik, maka Nabi menjadi saksi bahwa amal kita kurang baik. Dan Nabi menjadi saksi pula terhadap umat-umat sebelumnya. Di dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, "Ana wa ummati yaumal qiyamah ala kumin musyrifina 'alal khalaiq. Ma min nasin ahadun illa wadda annahu minna. Wa ma min nabiyyin kazzabahu qaumuhu illa wa nahnu nashhadu annahu qad ballagha risalati rabbih." Coba sampai di sini besarnya persaksian umat Muhammad dan persaksian Nabi Muhammad SAW. Dikatakan beliau bahwa nanti pada hari kiamat, aku bersama umatku di dalam satu tempat yang tinggi melihat seluruh manusia. Setiap manusia pada saat itu mengharapkan ingin menjadi umatnya Muhammad. Mengharapkan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan pada saat itu, kata Rasulullah, aku dan umatku menjadi saksi nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya pada saat itu, bahwa kami menjadi saksi benar nabi-nabi tadi itu telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah dengan kedudukan yang tinggi ini kita hiasi diri kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita hiasi diri kita dengan ilmu. Jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat yang menjauhkan diri kita dari kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Kalau pada saat ini kita curahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka benar-benar kita imbali, kemudian kita ikuti rasa cinta kita tadi dengan amal. Sehingga pada saat ini, kalau kita niat yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengetahui apa yang berada di dalam hati kita masing-masing. Oleh karenanya, marilah kita niat yang baik, bahwa setelah pertemuan ini kita akan menjadi manusia yang baik. Setelah pertemuan ini kita akan menjadi manusia yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Setelah pertemuan ini kita akan menjaga pribadi kita jauh dari perbuatan maksiat. Setelah pertemuan ini kita akan menuntut ilmu yang sebaik-baiknya. Kemudian tergeraklah hati saya sebagai tanggung jawab saya terhadap keluarga Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah menghendaki menghapuskan dosa-dosamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dengarkan dengan telinga yang bersih, dengarkan dengan hati yang bersih, bahwa Allah menghendaki menghapuskan dosamu wahai ahlul bait, menghendaki membersihkan kamu dari segala kekotoran. Oleh karena itu, janganlah engkau menyeleweng dari jalannya Rasulullah. Bersihkan dirimu, hiasi dirimu dengan akhlak, sehingga Rasulullah menyambut kamu dengan tertawa, karena kamu sekalian telah meneruskan risalahnya Rasulullah. Janganlah engkau menjadi sebaliknya, engkau menjadi imamnya orang yang berbuat maksiat pula, ya billah. Kemudian keluarga kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita, nasihati di dalam telinga masing-masing. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah manusia yang suci. Jangan keluar dari rumah membuka auratnya. Sesungguhnya apabila Rasulullah melihat menangis anak cucunya keluar dengan membuka aurat, sedang di Quran dia ancam bahwasanya siapa yang membuka auratnya akan mendapat azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, engkau menjadi saksi. Aku telah menyampaikan apa yang diharapkan oleh Rasulullah, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, dan aku pula menjadi
saksi ya Allah, Engkau menjadi saksi ya Rabbi, bahwa mereka yang ada di tempat ini benar-benar mempunyai niat yang baik untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada jalannya Rasulullah, untuk kembali kepada jalannya ajdadana wa asrafana, karena sumbernya ini adalah sumbernya Rasulullah SAW. Semoga yang berbuat maksiat di antara kita diampuni oleh Allah, yang lari daripada kita kembali kepada sumbernya. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan maghfirahnya kepada kita sekalian, menurunkan ridhonya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi umat Muhammad yang baik, menjadi umat Muhammad yang selalu berada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Diampuni segala kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan anak-anak dan istri-istri kita, dipanjangkan umur kita, yang sakit di antara kita diberikan kesehatan, dilekatkan sembuh, kemudian kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, didekatkan kita kepada Allah, dimudahkan untuk kita taat kepada Allah, didekatkan kita kepada Rasulullah, dimurahkan rezeki kita, rezeki yang halal, kemudian kita kembali dari tempat ini dengan jiwa yang bersih, dengan amal yang baru, dengan petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.